Memiliki aset bagaikan menaiki sebuah kereta cepat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita nggak cepet-cepet, kita bakalan ketinggalan keretanya, bahkan kehabisan tiketnya. Nah, kali ini saya tepat berada di depan kereta cepatnya, Bapak Ibu. Seperti apa detailnya? Mari kita simak. Nah, kita buka ya kereta cepatnya. Ini kita berada lokasinya di Jomboran, Donokerto Turi, Bapak Ibu. Sebuah rumah etnik yang dikatakan mewah, Bapak Ibu. Kita bisa lihat dari gerbangnya saja sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Ini dari kayu jati. Nah, seperti apa dalamnya? Kita lihat satu persatu setiap sudutnya. Nah, setelah kita masuk ke area halamannya, Bapak Ibu, kita ini disajikan dengan sebuah garasi yang garasinya ini berasal dari bekas kandang sapi sepertinya ya, Bapak Ibu. Pemiliknya mencerminkan kalau beliau itu etnik sekali ya, Bapak Ibu. Sangat suka dengan namanya kearifan lokal, Bapak Ibu. Nah, di sini juga saya juga melihat konbloknya itu lain daripada yang lain. Konblok yang ada di sini berasal dari pabrikan mutiara ya, Bapak Ibu. Jadi harganya mungkin kalau dibandingkan dengan konblok-konblok biasa itu bisa 3 kali lipatnya. Nah, lokasi ini seluasannya 601 meter persegi. Adapun lebar depannya kurang lebih 12 meter persegi. Kanan kiri sudah padat penduduk, dan untuk jalannya simpangan mobil kanan kiri bisa lewat, Bapak Ibu. Sekitar 5 meteran ada. Jadi aman untuk mobil parkir masuk, ini bisa muat sekitar 5 bisa, dan di belakang sana bisa juga ditambah untuk parkiran masih muat 3, jadi 8 mobil masih bisa. Elf pun aman ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam. Ya, setelah kita memasuki area depan tadi disuguhkan dengan garasi, selanjutnya kita disuguhkan dengan sebuah gazebo, Bapak Ibu, yang luasannya kurang lebih 3 meter kali 2,5 meter ya. Ini fungsinya bisa untuk menerima tamu apabila Bapak Ibu tidak ingin membawa tamu Bapak Ibu masuk ke dalam rumah. Nah, di bawahnya juga ada kolam ikan yang oleh pemilik digunakan untuk budidaya ikan nila, supaya mereka ketika mau mengkonsumsi ikan nila, mereka tinggal mengambilnya di kolam ini. Untuk material gazebo-nya juga ini dari jati ya, Bapak Ibu. Terlihat kekokohannya. Kokohan kayu jati itu seperti apa, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, mata nggak bisa bohong, dan sudah sangat proper ya, Bapak Ibu. Tempatnya teduh, banyak pohon yang menaungi, jadi ini suasananya enak sekali. Selanjutnya kita lanjut ke dalam untuk review rumah utamanya. Kita sudah masuk ke bagian rumah utamanya, Bapak Ibu. Di sini terlihat kalau rumah utamanya itu konsepnya joglo ya, Bapak Ibu. Nah, lebarnya sekitar 8 meter, ke belakangnya 12 meter. Dikelilingi dengan pagar, dan ini pagarnya juga kayu juga. Depan ada teras sekitar 3 meter ke belakang, 3-4 meteran ini ke belakang. Materialnya ini 50% kayu jati. Untuk kayu-kayu yang plafon ini boleh ke sini. Untuk kayu plafonnya, tunjukkan ini plafonnya ini dari pohon pinus. Kalau untuk usuknya itu dari kayu bengkirai, Bapak Ibu. Menarik bukan? Ini belum ke dalamnya loh ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ke dalamnya yuk.
ini sekarang kita mau masuk ke dalam rumahnya. Nah, rumahnya ini pintunya terlihat listnya nggak main-main ya Bapak Ibu. Pemiliknya memang mengkonsep rumah ini tidak asal-asalan. Dan pintunya kita buka, ini ada perlindungan 2 lapis Bapak Ibu. Satu pintu luar, yang satunya masih ada lagi pintu bagian dalam. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin cahaya tetap masuk ke dalam, tapi nggak pengen ada hewan atau orang yang tidak dikenal masuk, Bapak Ibu bisa buka pintu luarnya, yang dalam bisa ditutup karena ini yang dalam berbahan kaca, jadi terlihat ya Bapak Ibu, sinar matahari bisa langsung masuk. Nah, untuk daya listrik dari rumah ini ada 1300 watt, dan untuk sumber air bersihnya itu berasal dari sumur ya Bapak Ibu. Selanjutnya ini dindingnya kita bisa melihat kalau dindingnya itu materialnya bata expose. Nah, untuk yang bagian dalam, di dalam ada 4 kamar tidur yang masing-masing dilengkapi dengan 1 kamar mandi dalam, ruang tengah, dapur pada umumnya. Nah, nanti kita akan cek lebih detailnya di dalam. Nah, ini sekarang kita sudah berada di ruangan pertama dari rumah utama ini. Rumah utama ini dibangun oleh pemiliknya pada tahun 2018. Jadi sudah berumur sekitar 8 tahun. Masih bisa dikatakan rumah baru ya Bapak Ibu, meskipun ini konsepnya itu etnik. Jadi kesannya aja yang kayak rumah lama. Padahal memang ini memang dikonsep rumah etnik. Nah, di samping kanan kirinya itu ada kamar utama kanan kiri seluas 3 meter kali 3 meter. Untuk detail kamarnya kita nanti bisa lihat bersama-sama, dan di sini ruangan ini Bapak Ibu bisa gunakan untuk ruang tamu tambahan karena tidak terlalu besar ya Bapak Ibu. Kita bisa juga gunakan untuk sebagai ruang pertama saat tamu datang untuk meletakkan sepatu, meletakkan jaketnya atau semacamnya di depan ya. Nah, mari kita untuk masuk ke dalam kamarnya. Kita akan masuk ke kamar utamanya Bapak Ibu. Kita cek seperti apa dalamnya. Untuk ukuran kamarnya di sini 3 kali 3 meter ya Bapak Ibu. Muat untuk 1 king size bed ya. Dan ini view-nya langsung menghadap ke teras rumah yang di depan. Jadi sirkulasi udara masih aman, udara bisa masuk dengan baik, terasa segar, dan di dalamnya ada kamar mandi. Masing-masing kamar dilengkapi dengan kamar mandi. Dan mari kita lihat kamar mandinya. Untuk kamar mandinya ukurannya sekitar 1,5 meter kali 1,5 meter Bapak Ibu. Di dalamnya sudah ada shower ya pada umumnya, dan yang menarik satu hal lagi adalah setiap kamar mandinya sudah dilengkapi dengan fasilitas air hangat water heater dari panel surya. Jadi keempat kamar mandinya sudah ada air hangatnya Bapak Ibu. Sekarang kita akan coba cek lagi untuk kamar yang tipe kedua, karena tadi yang tipe pertama itu ada 2 ya, 3 kali 3 2 kamar. Nah, ini yang tipe kedua Bapak Ibu. Lebarnya 2,5 tapi panjangnya 4 meter. Untuk dalamannya kita lihat sini. Meskipun lebarnya 2,5 meter Bapak Ibu, tapi masih muat untuk 1 king size bed ya Bapak Ibu. Kameramen sini. Ini king size bednya masih cukup, untuk king size bed masih bisa dimasukkan. Dan di sebelah kanan saya ini ada kamar mandi dalamnya dengan spek
yang seperti tadi spesifikasinya masih sama. Untuk klosetnya kloset jongkok, ada shower tapi masih tetap dengan water heaternya. Kita setelah ini akan menuju ke kamar yang sama seperti ini, yang tipe kedua, tapi bedanya di sini ada satu hal menarik Bapak Ibu. Sini. Perbedaannya untuk kamar yang ketiga ini, yang kita review ketiga, khusus kamar mandi dalamnya itu klosetnya kloset duduk ya Bapak Ibu. Hanya kamar ini yang menggunakan kloset duduk. Dan ada satu hal lagi, untuk kamar ini ada satu pintu yang tembus ke teras belakang. Jadi hanya kamar ini yang memiliki pintu tembus. Untuk kamar selainnya tidak ada. Jadi meskipun dia lebarnya 2,5, tapi cukup proper untuk kamar anak ya Bapak Ibu. Nah, jadi ketika kita keluar dari kamar tipe kedua, kita dihadapkan dengan ruang tengah Bapak Ibu. Ruang tengahnya ini kurang lebih berukuran 4x4, dan di sini masih muat untuk berapa bed ya? Mungkin untuk 6 orang saat banyak tamu berkumpul, kita tidur di tengah bareng-bareng, kayaknya 6 orang masih muat ini Bapak Ibu, karena ukurannya yang masih cukup luas, 4x4 meter. Nah, di sini juga merupakan tempat untuk berkumpul bersama keluarga, sebagai tempat untuk living room dan menonton televisinya di sini. Nah, setelah ini kita akan masuk ke daerah sana untuk melihat dapur utamanya. Nah, saya sekarang sampai di dapur utamanya Bapak Ibu. Di sini di dapur utama, pada umumnya dapur utama ada kitchen set ya Bapak Ibu. Kitchen set, kemudian untuk wastafel cuci piring, untuk satu kompor gas 2 tungku masih aman. Di sini juga bata ekspos sampai ke rumah bagian belakang. Jadi tidak hanya di bagian depan saja yang bata ekspos, tapi sampai ke dapur-dapurnya juga bata ekspos Bapak Ibu. Nah, di dapur ini kita ada pintu yang nantinya akan menuju ke halaman belakang Bapak Ibu. Nanti masih ada satu spot lagi, satu sudut yang di situ kita akan mereview untuk balkon ataupun teras bagian halaman belakang. Nah, mari kita ke sana. Nah, sekarang kita akan menuju ke balkon bagian belakang Bapak Ibu. Di sini balkonnya suasananya enak ya Bapak Ibu, tenang, kemudian bisa untuk menikmati suasana sore hari, suasana pagi hari. Ketika kita bangun tidur misalnya pengen ngopi-ngopi, bisa, ini ada meja lipatnya, kopi taruh sini, kita bisa menikmati udaranya. Tiap pagi seperti itu kayaknya nyaman, enak banget ya Bapak Ibu, impian semua orang Bapak Ibu. Nah, ini tadi pintu yang saya sampaikan tembus dengan kamar tipe kedua. Ini pintu bisa dibuka, jadi si anak bisa mendapatkan sirkulasi udara dari pintu ini. Oke Bapak Ibu, tadi kita sudah nge-review rumah utamanya. Nah, tadi saya bilang di depan, kalau lebar depan rumah utama itu 8 meter. Nah, berarti kan masih ada sisa lahan ya. 12 kurangi 8 ada sisa lahan 4 meter. Ini dia lahan 4 meternya. Ini berupa jalan menuju ke halaman belakang. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya tamu dalam jumlah banyak, ini mobil bisa masuk ke sini Bapak Ibu. Terus parkirnya di belakang. Nah, untuk apa detail halaman belakangnya? Kita cek bersama-sama lewat jalan ini. Untuk jalanannya memang agak turun ya Bapak Ibu, karena memang yang di sana itu view-nya Gunung Merapi. Jadi wajar kalau ini semakin ke belakang itu semakin turun memang. Di sini juga ada pohon manggis. Kalau Bapak Ibu pengen jalannya terlihat lebar, pohon manggisnya bisa ditebang Bapak Ibu.
Nah, kita sampai di halaman belakangnya. Yang tadi saya sempat ada di balkon bagian atas ini, Bapak Ibu. Jadi rumah ini memang dari dalam terlihat rata, tapi ternyata untuk bagian belakangnya lumayan cukup tinggi. Untuk pondasinya ada sekitar 1,5 meter untuk mendatarkan ruangan di rumah utamanya. Untuk halamannya memang dibiarkan natural seperti ini, agak landai ke bawah, dan di sini bisa untuk parkir mobil. Di sana juga ada garasi ya, garasi dalam yang digunakan untuk untuk memarkir mobil satu, sama motor-motor juga masih bisa, Bapak Ibu. Nah, tadi saya kelupaan satu hal lagi. Di rumah ini ada juga laundry roomnya. Nanti kita bisa olah laundry room tersebut menjadi laundry room yang lebih proper lagi, itu masih bisa ya Bapak Ibu. Nanti kita ke sana. Nah, ini dia Bapak Ibu laundry roomnya. Laundry room letaknya berada di belakang saya. Ini sebetulnya sudah cukup lumayan ya. Lumayannya dalam artian untuk bangunan itu sudah jadi, hanya saja mungkin sedikit poles-poles, sedikit cat biar agak terlihat rapi dan proper. Nah, laundry room ini letaknya posisinya ada di belakang dapur. Jadi sebelah kanan saya ini adalah pintu, tadi pintu yang tembusnya dari dapur. Jadi turunan, ada anak tangga, disinilah laundry roomnya. Untuk mungkin Bapak Ibu ini, untuk gentong ini, Bapak Ibu ada yang mungkin gagal fokus dengan gentongnya. Nah, ini sebetulnya gentong ini untuk fungsinya sama pemilik rumah sebagai air yang jatuh dari hujan, misal ada hujan gitu ya. Ini kan airnya jatuh ke sini biar tidak terbuang sia-sia. Ini dimanfaatkan untuk cadangan air ya Bapak Ibu. Jadi bisa untuk menyiram tanaman atau untuk kebutuhan ternak seperti itu. Ini bisa dipakai. Dan bonusnya lagi Bapak Ibu, tadi saya mengatakan kalau di sini sumber air bersihnya itu kan sumur bor. Nah, di sini juga ada Pamsimas. Maksudnya apa itu Pamsimas? Jadi di sini sudah difasilitasi dengan air dari pegunungan yang itu dialirkan ke rumah-rumah. Jadi di sini ada dua sumber mata air, satu sumur bor, satunya sumur Pamsimas yang dari atas gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kira-kira proyeksi dari lahan ini akan dijadikan apa menurut Bapak Ibu? Kalau saya pribadi melihat potensinya, yang satu, tanahnya luas, 601 meter persegi. Rumah utama sudah proper untuk mendukung sebagai rumah hunian kunjungan ataupun hunian ya Bapak Ibu, kunjungan ataupun hunian sudah proper sekali. Nah, kalau saya pribadi, saya akan mencoba menjadikan lahan ini sebagai villa ataupun homestay Bapak Ibu. Karena tadi di lahan bagian belakang kita masih punya potensi untuk mencoba membangkitkan 5 pavilion Bapak Ibu. 5 pavilion tadi sebagai tambahan untuk pendapatan homestay. Kita proyeksikan ya, kita coba ya Bapak Ibu, kita lihat. Saya di sini sudah mencoba membuat catatan sedikit untuk rumah utama. Rumah utama kita coba ambil paketan 10 orang, minimalnya 10 orang ya, itu paketannya 2 juta misal. Kemudian kalau dimaksimalkan, tadi ada 4 kamar ya, kalau dimaksimalkan itu bisa 20 orang dengan ruang tengah tambahan bed. 20 orang kita ambil 3,5 juta. Kalau paketan 20 orang itu 3,5 juta, paketan 10 orang 2 juta, itu bayangan untuk per malam, belum ditambah pavilion bagian belakang. Bila kita berhasil membangkitkan 5 pavilion di bagian belakang ini, kita ambillah satu pavilion ukuran 3 kali 5 meter. 3 kali 5 meter per malamnya kita ambil 800 saja lah, 800.000 per malam, dikali 5 sudah 4 juta. Nah, anggaplah dalam 1 minggu ada 1 malam yang penuh terisi. Berarti tadi 3,5 ditambah 800.000 kalikan 5, 4 juta. 4 tambah 3,5, 7,5 juta ya Bapak Ibu. Itu untuk 1 minggu. Kalau untuk 1 bulan dikalikan 4. Di situ kita mendapatkan angka
7,5 dikali 4 30 juta. Ini adalah proyeksi minimal Bapak Ibu. Angka 30 juta per bulan Bapak Ibu bisa dapatkan dengan mengolah lahan ini, lahan yang sangat potensial di daerah Turi yang hawanya masih sejuk, kalau pagi terasa dingin, segar, view-nya ke depan itu menghadap ke Merapi, dan fasilitas umum yang terdekat dari sini juga sudah sangat banyak. Yang pertama, ada klinik SWA, dekat sekali dengan sini. Kemudian ada desa wisata Kembang Arum, kemudian ada Pasar Turi, hanya 5 menit dari sini. Kemudian ada wisata Merapi, ya di Merapi kita kalau jalan ke Merapi itu hanya 20 menit Bapak Ibu. Nah, di sini sudah banyak fasum yang dikepung, dan di sini juga sudah padat penduduk, bukan daerah terpencil juga. Dan di sini juga di desa wisata Kembang Arum juga sering sekali ada banyak kunjungan. Saya yakin ini adalah potensi yang luar biasa untuk Bapak Ibu kembangkan. Bagi Bapak Ibu yang dari tadi bertanya, emang harganya berapa sih? Harganya Bapak Ibu bisa memiliki lahan ini beserta potensi-potensinya dan bangunannya yang super etnik ini hanya dengan 2 miliar saja. Nah, 2 miliar tadi belum dengan proyeksi kita yang berupa 5 pavilion ya Bapak Ibu. Jadi kalau dari proyeksi kita ditambahkan 5 pavilion, per pavilionnya 3 kali 5 meter, anggap saja 15 meter persegi dikali 5, 75 meter persegi ya Bapak Ibu. 75 meter persegi dengan anggaran per meter perseginya pembangunan sekitar 3,5 juta Bapak Ibu. Kalau tadi saya catat di sini 3,5 juta kali 75 meter persegi itu ada 262.500.000. Nah, anggaplah Bapak Ibu untuk lahannya 2 miliar nih, untuk pembangunannya 260-an sekian, dan untuk pengisiannya anggaplah total 2,5 miliar ya Bapak Ibu. Tapi dengan 2,5 miliar tersebut Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan potensinya berupa passive income tiap bulan 30 juta rupiah. Nah, menarik bukan? Bapak Ibu, dari sekian banyak kelebihan lahan ini yang sudah saya sebutkan tadi, saya akan tetap berusaha untuk mereview jujur dari lahan ini. Ada satu kelemahan mungkin bagi sebagian orang, ini dianggap suatu kekurangan, yaitu lokasinya yang tepat berada di sebelah dinding masjid. Jadi dindingnya itu memang berhimpitan dengan masjid. Tapi setiap kelemahan itu pasti bisa kita olah menjadi sebuah potensi yang nantinya akan menjadi kelebihan. Bapak Ibu bisa mengusung konsep villa syar'i atau villa yang konsepnya dekat dengan tempat ibadah, lingkungannya syar'i seperti itu semua masih sangat memungkinkan Bapak Ibu. Sekarang permasalahannya, siapa yang akan segera lari untuk mendapatkan kereta cepat tersebut Bapak Ibu? Segera hubungi nomor di bawah ini untuk bertemu di lokasi. Dan jangan lupa saksikan terus video selanjutnya, karena saya nanti akan bergeser ke tempat yang lokasinya lahan tidak terlalu luas, lokasinya di tepat di pinggir jalan Magelang, tempel Indomaret, dan luasannya masih sangat memungkinkan dengan harga yang terjangkau. Nantikan terus dan saksikan di video selanjutnya.